Berlatar tahun 1897 di sebuah desa terpencil yang berada di tengah hutan Copington, di mana saat itu suasana duka terlihat saat mereka menghadiri prosesi pemakaman salah satu warga desa tersebut. Selesai dengan itu, tetua desa yang bernama Edward memberi jamuan makan sekaligus mengucapkan belasungkawa pada keluarga yang ditinggalkan. Namun seketika, ekspresi ketakutan pun terlihat saat mereka mendengar suara aneh dari arah hutan yang tak jauh dari sana. Berbeda dengan yang lainnya, pria bernama Noah justru terlihat senang saat mendengar suara itu. Namun seolah semua itu menjadi hal yang biasa mereka dengar. Meski demikian, tetua desa pun menugaskan salah seorang warganya untuk berjaga malam di perbatasan desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Esok harinya Edward pun dikejutkan dengan bangkai seekor kelinci yang dikuliti yang sepertinya ada hal yang tak beres dengan desa itu. Edward yang juga seorang guru lalu menenangkan muridnya terkait kejadian tadi dengan menyebut jika monster itu tak akan mengganggu mereka selama mereka tak menentang aturan adat yang melarang siapapun untuk masuk ke hutan Copington. Dan terungkaplah jika leluhur mereka terdahulu telah menyepakati perjanjian dengan penunggu hutan tersebut. Ketika Edward dan para sepuh desa mengadakan pertemuan, pria bernama Lucius tiba-tiba masuk untuk meminta izin pada Edward agar diperbolehkan masuk ke hutan larangan untuk menuju kota, mengingat Lucius yang seorang paramedis membutuhkan obat untuk mengatasi wabah aneh yang menyerang para anak-anak di desa tersebut, di mana ia pun berusaha meyakinkan tetua desa dan yang lainnya jika ia bisa selamat dari penunggu gaib hutan angker itu. Namun tak ada satupun yang menanggapi permintaannya. The passing of little Daniel Nicholson from illness and travel to the nearest town. The end. Malam harinya, sang ibu yang bernama Alice pun bertanya pada Lucius terkait niat putranya itu dan secara tidak langsung ia tak menghendaki putranya untuk pergi. Karena satu-satunya jalan untuk pergi dari desa itu adalah dengan melewati hutan larangan tersebut. Hal serupa pun disampaikan oleh sahabat Lucius ketika ia menemuinya di menara tempat para warga ditugaskan untuk berjaga malam, di mana sahabatnya pun menyarankan Lucius untuk membatalkan rencananya untuk ke kota karena akan sangat beresiko jika Lucius nekat masuk ke hutan itu untuk bisa sampai ke kota. Pagi harinya, warga desa itu kembali dibuat geger oleh bangkai anjing yang bernasib sama seperti bangkai kelinci yang dikuliti. Namun Alice yang memimpin rapat para warga meminta warga untuk tetap tenang dengan menyebut mungkin saja hal itu terjadi karena ada hewan buas yang masuk ke perkampungan mereka. Malam harinya terlihatlah pemuda tanggung bernama Jamison bersama para bocil lainnya yang ingin menguji keangkeran hutan dan keberadaan penunggu gaib hutan Copington dengan menjadikan rekannya sendiri sebagai umpannya. Namun tak lama. Esok harinya, Lucius yang sedang berada di tepi hutan dihampiri oleh Noah dan seorang gadis buta bernama Ivy yang tak lain adalah anak bungsu Edward tetua desa, di mana tak lama, Noah memberikan Ivy buah beri yang berwarna merah yang sontak membuat Ivy ketakutan ketika diberitahu oleh Noah, mengingat buah beri itu memiliki warna merah, yang mana warna merah dipercaya oleh penduduk desa sebagai warna pembawa musibah dan malapetaka yang wajib untuk dikuburkan jika tak ingin terkena musibah. Lucius yang mengetahui hal itu langsung meminta Noah untuk mengantarnya ke tempat di mana Noah mengambil buah itu yang berada di tengah hutan tersebut. Mengetahui Noah yang masih dalam keadaan baik setelah masuk ke tengah hutan, Lucius pun berani untuk mengatakan pada para tetua desa jika hutan itu tetaplah aman untuk dimasuki asalkan mereka tak mengganggu ketenangan makhluk itu. Sepulang dari sana, Alice memberitahu Lucius terkait alasan ia yang tak mengizinkan Lucius untuk ke kota,
di mana sang ibu menceritakan sisi gelap kota yang pernah merenggut nyawa ayah Lucius saat berada di kota yang harus mengalami perampokan hingga tewas, dan mayat sang ayah pun baru ditemukan beberapa hari setelahnya. Sang ibu pun mengatakan pada Lucius bahwa seluruh tetua desa menjadikan sebuah kota kecil sebagai media untuk mereka menyimpan kesedihan di masa lalu, yang itu berarti seluruh tetua desa itu memiliki kotak serupa, di mana sang ibu menolak permintaan Lucius untuk membuka kotak itu. Keesokan harinya, Lucius yang masih penasaran memutuskan untuk kembali ke dalam hutan seorang diri. Namun, seketika ia memilih pulang saat sadar ada yang memperhatikannya. Ketika malam, seorang penjaga menara desa pun dibuat terkejut saat melihat sesosok makhluk menyeramkan menuju ke arah desa. Hingga saat itulah ia langsung membunyikan lonceng pertanda bahaya untuk para warga. Meski selamat dari teror semalam, para warga dikejutkan dengan ditemukannya simbol aneh berwarna merah yang terdapat pada setiap pintu rumah warga yang mereka percaya sebagai pertanda hal buruk yang akan terjadi. Sementara itu, Edward dan para tetua desa pun berkumpul untuk mendengarkan permintaan maaf Lucius yang telah melanggar aturan desa dengan memasuki hutan Copington, di mana Edward dengan kebijaksananya memaafkan kecerobohan Lucius serta meminta Lucius untuk tak mengulanginya lagi. Beberapa hari kemudian, tepat di hari pernikahan anak sulung Edward yang bernama Kitty, para warga pun terlihat ikut merayakannya, dan bersamaan dengan itu, beberapa warga lain terlihat membawa sesajen hewan yang telah dikuliti untuk sesembahan makhluk penunggu hutan itu dengan harapan teror akan segera berakhir. Malamnya di tengah pesta perayaan pernikahan Kitty, mereka dikejutkan dengan banyaknya bangkai hewan yang sudah dikuliti yang jelas membuat mereka merasa khawatir dengan teror yang mungkin masih berlanjut. Menjelang tengah malam, Lucius mendatangi Ivy dan mengungkapkan rasa khawatirnya dengan nasib Ivy yang Lucius yakini akan menjadi mangsa makhluk misterius penunggu hutan tersebut karena sebelumnya makhluk itu sempat melihat keberadaan Ivy. Namun di tengah obrolan tersebut, Ivy mengungkapkan perasaannya pada Lucius sekaligus mengajaknya menikah, di mana rupanya Lucius pun memiliki perasaan yang sama pada Ivy yang selama ini dipendamnya. When we are married, will you dance with me? Di balik rencana Lucius yang akan segera menikahi Ivy, Noah datang dan mengungkapkan rasa kecewanya atas pengkhianatan Lucius. Karena diketahui jika Noah pun sebenarnya menyukai Ivy, hingga rasa sakit hatinya itu membuatnya nekat melakukan hal yang tak terduga. Tak lama setelah penusukan itu, orang tua Noah pun terkejut melihat tangan Noah penuh dengan cairan merah. Dan bersamaan dengan itu, Ivy terlihat syok mendengar berita penusukan Lucius dan bergegas menuju ke sana. Sampai di sana, Ivy merangkul Lucius yang dalam kondisi sekarat, di mana tak lama Edward pun datang untuk memberikan pertolongan pada Lucius. Tak lama kemudian, Lucius dikabarkan berhasil selamat dari maut meski kini sedang dalam kondisi koma, di mana para warga diminta untuk membantunya dengan doa, mengingat peralatan dan obat-obatan di sana sangatlah terbatas dan hanya keajaiban serta pertolongan Tuhanlah yang mampu menyelamatkannya. Setelah itu, Ivy yang sangat khawatir dengan kondisi Lucius pun meminta izin pada sang ayah untuk pergi ke kota agar bisa mendapatkan obat untuk bisa menyelamatkan Lucas yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. I ask permission to travel through Covington Woods. Sesaat kemudian, pria bernama Victor menyampaikan pada Edward terkait Lucius yang mengalami infeksi pada luka tusuknya dan kecil harapan bisa selamat tanpa mengobati infeksinya itu.
di mana sang istri yang tahu jika Edward berniat ke kota pun terus mengingatkan Edward dengan perjanjian yang sudah mereka buat selama ini. Singkat cerita, Edward membawa Ivy ke gudang tua peninggalan keluarga mereka yang diwariskan turun-temurun sekaligus tempat tersimpannya semua rahasia di desa mereka, di mana Ivy diminta untuk tetap menjaga rahasia itu dari siapapun. Setelah gudang itu terbuka dan rahasia desa itu pun telah diketahui oleh Ivy, Ivy kemudian bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota. Dalam perjalanannya, Ivy ditemani oleh dua rekannya yang bernama Vinton dan Kristoff. Namun entah apa yang dirasakan Kristoff hingga ia memutuskan untuk kembali pulang. Kristoff, you needn't be scared. Setelah beberapa saat berjalan, mereka yang sedang berteduh dari hujan tiba-tiba dikejutkan oleh suara aneh yang terdengar begitu mengerikan, di mana saat itulah Vinton membujuk Ivy untuk membatalkan perjalanannya dan kembali pulang. Namun tekad kuat Ivy untuk menyelamatkan Lucius tak membuatnya menyerah walau harus melanjutkannya seorang diri. My burden, Vinton. Tak lama kemudian, Ivy yang melanjutkan perjalanan seorang diri pun singgah di sebuah gudang dan mencium aroma aneh di sekitar sana. Namun tak lama kemudian, saat itulah Edward menjelaskan pada putrinya itu terkait sebuah rahasia terkait gimik monster penunggu hutan yang sengaja direkayasa oleh para tetua desa untuk menakut-nakuti warga agar tak pergi ke kota yang dianggap tempat paling kejam, sekaligus agar para warga tetap mau tinggal di desa untuk membangun peradaban. Namun, Edward tetap mengizinkan Ivy untuk pergi ke kota serta memberikan sebuah jam tangan miliknya dan catatan obat yang dibutuhkan Lucius. On this paper has been written. Edward lalu memberi petunjuk agar Ivy mengikuti suara aliran sungai kecil yang akan membawa Ivy menuju sebuah jalan rahasia. I cannot come with you. Beberapa saat setelah Ivy pergi, para tetua desa bereaksi marah pada Edward yang dianggap telah menentang perjanjian dan sumpah mereka untuk tetap merahasiakan semua yang terjadi di desa mereka. Namun Edward menilai apa yang ia lakukan adalah keputusan tepat agar dia bisa menyelamatkan nyawa Lucius yang dianggap sebagai calon pemimpin dan penerus peradaban desa mereka. Is in Ivy and Lucius that this way of life will continue. If we did not make this decision, we could never again call ourselves innocent. Esok harinya Ivy yang dalam perjalanan mengikuti petunjuk dari sang ayah agar mengikuti aliran sungai kecil. Namun kondisi mata yang tak bisa melihat membuat Ivy jatuh terperosok ke dalam tanah yang amblas. Setelah berhasil bangkit, Ivy kembali melanjutkan perjalanannya. Namun seketika, ia mendengar sesuatu yang bergerak mendekat ke arahnya dan berada tepat di antara pohon beri, di mana setelah itu beruntungnya, Ivy masih bisa selamat dari serangan makhluk itu, hingga terpikirlah untuk menjebak makhluk itu ke lubang tempat di mana Ivy terperosok sebelumnya. Cara itu pun akhirnya berhasil membuat makhluk itu masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Ivy. Di tempat terpisah, orang tua Noah yang berkunjung ke tempat di mana Noah dikurung pun dibuat terkejut saat mengetahui Noah berhasil kabur dan membawa kostum monster yang tersimpan di dalam ruangan rahasia, hingga bisa dipastikan jika makhluk yang menyerang Ivy adalah Noah dengan kostum monster yang ia curi. Karena diketahui jika Noah melakukan itu sebagai bentuk balasan rasa sakit hatinya pada Lucius dan Ivy, di mana ia pun menemui ajalnya di lubang tersebut. Bersamaan dengan itu, Ivy terlihat sampai di jalanan berbatu yang menandakan jika ia sudah cukup dekat dengan kota yang hanya dipisahkan oleh sebuah dinding yang jadi pembatas antara kehidupan kota dan peradaban terasing di tengah hutan Covington. Setelah berhasil melewati dinding pembatas, Ivy bertemu dengan seorang polisi bernama Kevin yang dibuat heran dengan penampilan Ivy yang berpakaian jadul abad 18. Meski saat itu sebenarnya peradaban sudah sangat maju dan modern, akan tetapi setelah Ivy menyerahkan jam yang diberikan Edward serta catatan obat yang dibutuhkan Ivy,
Di sanalah Kevin sadar jika itu adalah perintah dari keluarga Walker yang tak bisa dibantah sekaligus diminta untuk tetap merahasiakan keberadaan Ivy. Berkat bantuan Kevin, Ivy pun bisa kembali melewati dinding pembatas serta mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk kesembuhan Lucius. Sampai di rumah, kedatangan Ivy disambut dengan gembira oleh para warga serta ayah dan ibu Ivy. Apalagi saat Ivy menceritakan jika dia berhasil menghabisi monster penunggu hutan yang mengganggunya. Meski begitu, kabar terkait monster tersebut membuat ibu Noah berduka karena sosok monster yang dimaksud Ivy sebenarnya adalah Noah. Kedatangan Ivy itu pun sekaligus menjadi jalan pembuka untuk kesembuhan Lucius yang akan menikah dengan Ivy yang kelak menjadi penerus peradaban mereka yang memilih untuk mengasingkan diri dari kehidupan modern untuk tinggal di desa terpencil yang berada di tengah hutan Covington.